Bismillahirrahmanirrahim. Permusyawaratan dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Materi ini tentu berawal dari materi sebelumnya, di mana dalam struktur NU itu telah diatur dari kepengurusan di tingkat pusat, kemudian turun di tingkat provinsi, turun lagi di tingkat kabupaten, turun lagi di tingkat kecamatan, dan yang paling di akar bawah adalah pengurus di tingkat ranting. Nah, masing-masing dari setiap jajaran itu ada nama tersendiri. Kalau pusat itu namanya PBNU. Apa Bintang? Apa? PBNU. Apa kira-kira artinya PBNU itu? Coba novel yang serius. Apa artinya PBNU itu? Struktur kepengurusan NU di tingkat pusat itu namanya PBNU. Apa PBNU itu? Bintang. Loh, harusnya ini sudah loh, materi ini sudah, sebelumnya sudah. Naufal. Apa PBNU itu apa? Artinya apa? PBNU perwakilan Babat Nahdlatul Ulama. Perwakilan Babat Nahdlatul Ulama. Apa maksudnya itu? Kok gak nyambung? Loh, bukan masalah bawa dan tidak bawa. Dafa, apa? PBNU itu apa? Masya Allah. Sifa, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya ulangi, struktur NU di jajaran level yang paling atas pusat itu namanya PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian dari pengurus pusat turun di level bawahnya, namanya pengurus wilayah yang disebut dengan istilah PWNU. Apa kira-kira kepanjangan dari PWNU? Naura? Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Itu di tingkat level provinsi. Kemudian turun lagi di level pengurus wilayah kabupaten yang namanya adalah PCNU. Apa sifat PCNU? Pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Itu levelnya di tingkat apa? Kabupaten. Turun lagi di level MWC, di level kecamatan yang disingkat dengan istilah MWC. Apa Tang? Kepanjangan dari MWC? Apa? Kok nyerah? Gimana toh? Naufal, sering kita dengar istilah MWC. Apa kepanjangan dari MWC?
memimpin wilayah Nahdlatul Ulama kok gak nyambung gitu. MWC padahal saya tadi sudah saya sampaikan MWC itu di tingkat level kecamatan. Apa artinya? Coba. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan istilah MWC. Turun lagi dari MWC ke ranting yang disingkat dengan PRNU. Apa? Perwakilan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Nah, masing-masing struktur ini kalian harus hafal. Apalagi kaliannya sudah diklaim dari kecil sudah NU. Orang tua kalian NU, kakek-kakek kalian NU. Nah, permasalahannya adalah struktur yang ada di dalamnya kalau kita nggak hafal, maka kita akan mudah goyah, dipengaruhi oleh orang lain. Dampaknya apa? Kalau kita mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka NU akan lepas dari diri kita, yang akibatnya adalah kita akan kesulitan mencari panutan. Karena di level paling bawah seperti kita, di level ranting itu kalau nggak ada penguatan struktur organisasi dari tingkat pusat ke tingkat ranting, maka akan mudah diombang-ambing oleh keadaan. Coba ini saya ulangi lagi biar kalian lebih hafal dan lebih mengingat-ingat. Bintang, kalau dari level pusat tadi namanya PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Paham? Eling nafal eling, pengurus besar Nahdlatul Ulama disingkat dengan istilah PBNU ya, disingkat dengan PBNU. Kemudian untuk di level bawahnya namanya PWNU. Artinya apa? Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Saya ulangi, PWNU adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Turun di level bawahnya disingkat dengan PJNU. Artinya apa? PJNU adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Turun di bawahnya MWCNU. Artinya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian di level yang paling bawah namanya PRNU, pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Nah, disinilah nanti ketentuan-ketentuan organisasi akan dibahas, akan dituangkan dan akan diimplementasikan kepada masing-masing warga Nahdlatul Ulama. Kalau ada informasi dari pusat, maka turun di level wilayah. Kalau info sudah ada di level wilayah, nanti diturunkan lagi di level kabupaten.
Ketika info sudah ada di level kabupaten, diturunkan lagi melalui MWC. Ketika sudah ada di level MWC, informasi akan diteruskan pada tingkatan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Akhirnya berkesinambungan, info itu berkesinambungan. Contoh kemarin seperti Idul Fitri. Ya, ketika sholat Idul Fitri ditetapkan oleh NU, maka informasi itu turun dari pusat. Kalau pusat sudah diturunkan, maka PWNU siap-siap menerima informasi itu. Akhirnya diterimalah oleh PWNU. Dari PWNU diturunkan lagi ke PCNU. Dari PCNU turun di level MBC-NU. Dari MBC-NU akhirnya turun lagi di tingkat pengurus ranting NU. Sehingga teratur. Informasi itu teratur, tidak simpang siur. Lah kemarin yang terjadi Idul Fitri simpang siur itu siapa? Ya mereka orang-orang yang tidak memahami struktur organisasi. Muhammadiyah sudah jelas diinstruksikan dari pusat, harinya jelas, tanggalnya jelas, sehingga mereka dari akar rumput ya, itu semuanya sudah jelas. Lah yang repot ini NU. Kadang-kadang informasi dari pusat turun di level provinsi, provinsi turun di level PCNO, PCNO turun di level MWC, MWC turun di level ranting. Akan tetapi informasinya kadang-kadang tidak nyambung. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya informasinya simpang siur tadi. Ketika pengurus ranting dikonfirmasi, WA-nya tidak aktif, grupnya tidak dibuka, akhirnya nggak tahu informasi, ya, belum tahu info, tapi tiba-tiba apa? Mereka dapat suara dari luar masuk. Wis riyo. Wis riyo. Seperti itu. Maka ini kita jadikan pelajaran, ya. Kita jadikan pelajaran betapa pentingnya sebuah struktur itu dihidupkan kembali melalui komunikasi yang efektif. Karena masing-masing level itu punya jaringan grup untuk memudahkan. Persis zaman sekolah itu. Ada papan informasi dulu. Tapi sekarang papan informasi itu nggak patek laku. Kenapa? Karena sudah ganti media digital. Ada platform grup-grup WA, kemudian ada grup di Facebook, ada grup di TikTok, ada grup di Messenger dan lain sebagainya. Itu lebih efektif, ya, lebih efektif daripada media dinding. Ya, papan informasi sekarang nggak begitu relevan dan anak juga males masih media papan informasi itu karena sifatnya apa? Sifatnya itu monoton, stagnan, jadi nggak ada perubahan. Wis mau ngunang wae. Makanya platform digital ini manfaatkan dengan betul. Apalagi kalau kita lihat grup itu jangan asal skip tanpa dibaca. Banyak itu. Ketika saya informasikan untuk hari ini masuk pakai baju ini, tapi masih tanya. Ya. Seperti acara kemarin di Panjuran. Ya. Acara kemarin di Panjuran. Sudah diinfokan masih juga belum paham. Nah ini permasalahannya yang harus kita pahami. Kemudian setelah adanya struktur organisasi jelas, maka di situ ada nama-nama pemegang
kebijakan di masing-masing level. Taruh misalnya sebagai pelaksana daripada program yang ada di level masing-masing struktur, itu namanya tanfidhiyah. Saya ulangi, pemegang kebijakan dalam pelaksanaan program organisasi dalam struktur masing-masing level, ini namanya tanfidhiyah. Apa tang? Tanfidhiyah. Misalnya di PBNU ya, di PBNU itu ada pengurus yang namanya tanfidhiyah. Fungsinya apa? Tanfidhiyah itu fungsinya untuk melaksanakan tugas harian. Yang pegang kendali kebijakan kegiatan harian itu namanya tanfid. Sama seperti pengurus di level ranting. Tanfidhiyah kalau kebetulan ranting itu saya sendiri. Ya. Di ranting NU Gedung Waras itu kebetulan tanfidnya itu saya sendiri. Sehingga kebijakan setiap program itu yang menjalankan adalah tanfidhiyah. Jalan dan tidaknya tergantung tanfid. Kemudian ada level di atasnya namanya suriyah. Lah suriyah itu pemberi kebijakan. Ya. Jadi yang memberi kebijakan itu namanya suriyah, yang melaksanakan ini namanya tanfidhiyah. Kalau di level ranting itu Pak Samiun ya. Kalau yang di Gedung Waras ini Pak Samiun. Itu di jajaran suriyah. Sehingga antara suriyah dan tanfidhiyah ini harus sinergi. Ya. Harus berjalan bareng-bareng. Enggak boleh suriyah jalannya sendiri, tanfidhiyah juga berjalan sendiri. Ini enggak boleh. Berjalan sendiri. Yang bagus bagaimana? Harus ada sinergi antara pengurus suriyah dan pengurus tanfidhiyah. Harus satu kata, satu program, dan satu kebijakan. Akhirnya jalan. Seperti contoh program Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ketika tanfidhiyah kemudian suriyah berjalan bersama-sama, efektif jalan programnya. Tapi kalau masing-masing tidak saling mendukung, tidak saling berjalan dengan efektif, maka program itu tidak akan jalan. Paham ya? Novel paham? Nah, disinilah pentingnya yang namanya apa? Yang namanya apa? Loh. Ya, disinilah akhirnya kita tahu betapa pentingnya organisasi itu harus ada komunikasi. Ada suriyah, kemudian ada tanfidhiyah. Kemudian dalam pelaksanaan harian itu tidak mungkin NU akan mampu menangani sekian banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga NU. Apalagi warga NU itu kan berlapis, ada yang dari kalangan pelajar, ada yang dari kalangan remaja, kemudian ada dari kalangan petani, ada dari kalangan guru, ada dari kalangan santri. Semua NU ini kan beragam. Nah, agar semua terlayani, maka NU melebarkan sayapnya dengan membentuk yang namanya lajnah. Apa? Lajnah. Lajnah itu nanti orang yang dipercaya NU untuk menangani bidang-bidang khusus.
Contoh Naufal misalnya ya, ada lajnah di bidang dakwah. Maka lajnah itu akan mengurusi orang-orang yang akan berdakwah, menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang benar? Ini akan disampaikan melalui forum kepengurusan yang namanya Lajnah Nahdlatul Ulama. Lajnah itu ya macam-macam. Yang ngurusi bidang kesiswaan itu namanya Ibnu IPB NU. Yang bidang kesiswaan. Yang bidang pondok pesantren ada juga Lajnah Pondok Pesantren. Jadi semua diurusi NU. Karena masing-masing adalah aset Nahdlatul Ulama. Ya padha karo sampean omah iku lho, duwe dolanan akeh. Ya. Misalnya ke Novel lho dolanane akeh. Nah, agar mainan ini terkondisikan baik, ya toh? Agar tidak mudah rusak, piye carane? Ya Novel ku gawe sekatan. Gawe tempat-tempat sing khusus. Oh, panggonan iki tak gawe mainanku sing jenis iki. Aku gawe iki tak gawe jenis mainan sing iki. Aku duwe panggonan iki tak khususno kanggo mainan iki. Akhirnya tertata rapi, awet. Lah nek wis kapan Naufal ki duwe dolanan akeh, ora duwe wadah dadekno siji, cepet rusak. HP ya ono kono. Bal ya ono kono. Kaos kaki ya ono kono. Sepatu ya ono kono. Mainan sepeda ya ono kono, ya toh? Semua jenis mainan dijadikan satu tempat. Akhirnya yang terjadi apa? Cepat rusak. Paham sih Pak? Sama NU juga begitu. Karena yang diurusi NU ini terlalu besar, akhirnya membuat lajnah-lajnah masing-masing. Yang nangani ibu-ibu, ada itu NU yang menangani khusus ibu-ibu, namanya muslimat. Kalau ibu-ibu yang masih muda namanya fatayat, ya kan? Ada muslimat, kemudian ada fatayat. Ini juga merupakan bagian dari lajnah Nahdlatul Ulama, termasuk badan otorium atau badan otonom Nahdlatul Ulama. Di samping ada lembaga-lembaga. Jadi terkait dengan semua keputusan yang ada di arus pusat PBNU akan disebarkan melalui struktur-struktur yang sudah resmi ditentukan dan dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Misalnya nanti ya, ini misalnya ini, ketika Dafa itu oleh Allah ditakdir menjadi pengurus ranting NU, ya, bagian tanfidiyah. Kemudian Naufal ini ditakdir oleh Allah menjadi pengurus ranting NU bidang Suriah. Maka yang mengangkat mereka, yang mengangkat mereka dengan tanda tangan yang resmi itu bukan dari ranting sendiri, tapi oleh PCNU. Jadi SK-nya itu dari setingkat PCNU. Nah, PCNU agar lebih tahu ketika ditanya oleh pusat, maka SK itu tembusannya ke PBNU. Jadi tahu, langsung dipantau. Oh, ini wilayah Lamongan. Ini wilayah kecamatan Kecamatan Modo. Ada sekian ranting. Kepengurusannya ini tahu semua. Akan mudah melaksanakan kontrol.
Lah fungsinya kontrol itu apa? Setiap ada program bisa berjalan dengan maksimal. Podo karo sekolah ini ya. Zaman sekolah ada kelas 6, ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Nah di masing-masing kelas ini dibentuklah yang namanya ketua kelas. Fungsinya apa? Untuk memudahkan kontrol. Ngei informasi A, B, C kok gak nyambung, ketua kelasnya ditelepon. Misalnya sini ketua kelasnya Naura ditelepon. Naura, tolong teman-teman dikondisikan besok hari Minggu libur. Jangan salah, besok masih masuk padahal sudah hari libur. Lah ini nanti tugasnya Naura apa? Menyampaikan kepada semua anggota kelas. Ini memudahkan monitoring. Fungsinya seperti itu. Bukan sekedar dibentuk itu cek pantas, enggak. Memang ada fungsinya. Paham ya? Nah, dalam satu kelas, kemudian kelas yang lain agar bisa sambung program di luar kegiatan, maka dibentuklah yang namanya OSIS, organisasi intra sekolah. Dibentuk OSIS agar apa? Agar mereka semua yang sekolah punya program bisa disatukan di dalam kepengurusan OSIS. Paham ya? Karena kita nggak tahu, setiap siswa kan punya ide, punya gagasan. Nah, ide gagasan siswa itu bisa dituangkan pada satu organisasi yang sudah terstruktur, namanya OSIS. Kadang-kadang Naura lihat di sekitar sekolah kok kotor, lingkungannya kumuh, akhirnya muncul ide, gimana ya kalau kita bersih-bersih setiap hari Jumat. Akhirnya disampaikan ke teman-teman yang lain. OSIS diajak rembukan. Piye ngomong nek dina Jumat bersih-bersih, delokane lingkungan sekolah kok kumuh, kotor. Akhirnya OSISnya setuju. Oke, setuju. Dirembuk bareng-bareng, dicetuskan bersama-sama. Akhirnya muncul program yang namanya Jumat bersih. Saking bersihnya semua dikeluarkan, meja, kursi, buku kabeh ditokno, celukno bakul rosokan. Sekolahane ya terus sepi. Bon, jadi pengertian daripada struktur organisasi Nahdlatul Ulama adalah dari level pusat, kemudian sampai akar rumputnya. Namun bisa difahami? Nah, semuanya itu adalah media untuk bermusyawarah. Paham? Baik level yang atas, level yang di bawah, semuanya tidak ada yang nilai lebih kecuali untuk mencapai kemufakatan di dalam forum tertinggi NU, yaitu musyawarah. Mungkin ada pertanyaan?